Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan menolong dan menyertai kami. Kuasa-Mu memampukan kami. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, berikan kami hati yang mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ekstrovert cenderung lebih cepat merasa bosan. Hal ini berdasarkan sebuah survei yang diadakan oleh sebuah universitas di Amerika Serikat. Kebosanan di satu sisi dipandang sebagai hal yang negatif karena bisa membawa kepada tindakan yang tidak baik, seperti penggunaan obat terlarang, judi, dan berbagai hal yang ekstrim yang akan merugikan. Namun di sisi lain, kebosanan juga bisa menjadi sebuah pendorong untuk perubahan ke arah yang lebih baik, asalkan rasa bosan itu disikapi dengan benar dalam koridor firman Tuhan. Rasa bosan bisa menghinggapi siapa saja. Kita bisa merasa bosan dengan rutinitas yang ada, bosan dengan tugas yang harus dijalani setiap hari, bosan dengan makanan yang kita santap, bosan dengan aktivitas, dan sebagainya. Menyikapi rasa bosan itu, kita perlu mengambil tindakan untuk merefresh atau menyegarkan kembali motivasi dan tujuan kita, sehingga kita dapat bersemangat lagi. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 dikatakan, dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Rasul Paulus memberikan sebuah pesan, nasihat firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika. Dan nasihat ini juga berlaku buat kita semua. Masih relevan sampai hari ini. Dikatakan jangan jemu-jemu untuk berbuat apa yang baik. Kadangkala saudara ada rasa jenuh, ada perasaan bosan, jemu dalam melakukan apa yang baik. Bahkan dalam melayani Tuhan, kadang-kadang muncul perasaan bosan. Terutama kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerti mengapa dan apa tujuan kita dalam melayani Tuhan. Ada orang yang bertanya, mengapa saya berbuat baik, tapi keadaan saya tidak menjadi baik? Sementara orang lain yang hidupnya kelihatannya tidak baik, hidupnya malah berbahagia. Seringkali penilaian kita dan perbandingan yang kita lakukan antara diri kita dengan situasi yang dialami orang lain membuat kita merasa jenuh untuk berbuat yang baik. Apalagi kalau kita tidak dihargai, tidak ada timbal balik yang kita dapatkan dari kebaikan kita. Ada kekecewaan yang muncul karena hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Tapi firman Tuhan di sini mengingatkan kita semua untuk tidak boleh jemu-jemu dalam berbuat apa yang baik. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan bagaikan benih yang kita tanam. Mungkin hari ini kita tidak dapat melihat dampaknya, kita tidak dapat melihat buahnya, dan kita tidak dapat menuai hasil dari perbuatan baik kita. Tapi satu saat kita akan melihat ada balasan dari Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita karena kita tekun dan tidak jemu berbuat baik. Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan, dan Tuhan tidak akan melupakan kebaikan yang kita kerjakan di dalam nama-Nya.
Karena itu saudara, tetaplah berbuat baik. Bahkan ketika kita tidak diapresiasi, kita tidak mendapatkan pujian dari manusia. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sumber berkat dan yang akan membalaskan serta memberikan upah bagi kita yang senantiasa tekun dalam kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang merasa bosan dalam menjalani rumah tangga, bosan dalam menjalani pekerjaan, bosan dalam menempuh studimu, bosan dalam pelayanan, bosan dalam melakukan hal-hal yang benar, bosan hidup dalam iman. Mari saudara, tetap tekun berbuat yang baik, tekun dalam iman. Jangan jemu-jemu dan jangan bosan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan terus menyegarkan kita, sehingga kita selalu bersemangat dan bersuka cita dalam melakukan kebaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami semua untuk tidak jemu-jemu, tidak bosan, tidak jenuh dalam berbuat apa yang baik. Kami akui kami kadangkala merasa bosan, merasa jenuh dengan aktivitas, rutinitas, dan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami tidak jenuh, kami tidak bosan, tapi selalu setia, tekun mengerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Tidak bosan dalam keluarga, tidak bosan dalam rumah tangga, tidak bosan dalam menunaikan tugas panggilan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami untuk hidup benar, setia dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kembali malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna bagi setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Dan yang sedang dalam persoalan masalah, Tuhan memberikan jalan keluar, ada solusi yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya kami alami mujizat Tuhan, kami alami pertolongan Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah bangsa kami, agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.